Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4981 Tang Wei. Laut biru dan langit biru, Lin Bai menjejakkan kakinya ke dalam air, menunggu kedatangan wanita itu. Sekitar setengah jam kemudian, terdengar siulan tajam dari cakrawala. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat kilatan cahaya, yang secepat kilat. Sua. Hongguang jatuh dari langit, 10.000 meter jauhnya, di permukaan air, dan berlari kencang ke arah Lin Bai. Di belakangnya, ada ribuan ombak, dan momentumnya menakutkan. Saat berikutnya, cahaya pelangi muncul di depan Lin Bai, berubah menjadi wanita cantik, di balik ombak yang menyapu, juga perlahan jatuh. Postur yang bagus. Lin Bai menatapnya sambil tersenyum dan berseru. Melihatnya, aku melihatnya dalam gaun ungu yang bermartabat dan elegan. Rambutnya diikat di belakang kepalanya dengan syal sutra putih. 3.000 sutra hijau sepanjang pinggulnya dan bergoyang tertiup angin. Fitur wajahnya sangat indah, hidungnya indah dan matanya menawan. Bibir merahnya seperti darah, wajahnya dingin, dan alisnya penuh dengan kesombongan. Sebuah pita giok ungu diikatkan di pinggang, yang menguraikan bentuk dada cekung cembung ke atas, dan memperlihatkan bentuk bokong yang angkuh dan kaki ramping yang tak tertandingi ke bawah. Kamu Lin Bai. Alis wanita itu terangkat dan menatap Lin Bai. Matanya lebih memperhatikan pedang terbang Lin Bai. Di mana kamu mempelajari keterampilan klan iblis pedang terbang? Wanita itu menatap satu mata, lalu melihat pedang terbang yang diduduki Lin Bai, bukanlah senjata ajaib, tetapi keterampilan pedang terbang. Gadis, apakah kamu mengorek privasi orang lain saat pertama kali kita bertemu? Lin Bai menatapnya sambil tersenyum dan tidak langsung menjawab. Keterampilan pedang kekaisaran tidak unik bagi sekte pedang terbang. Sekte pedang terbang di dunia roh juga memiliki keterampilan ini. Tapi, tidak peduli di dunia iblis atau dunia roh, keterampilan pedang terbang adalah rahasia sekte pedang terbang dan sekte pedang terbang. Jika Anda tidak mendapatkan izin dan ortodoksi, bahkan jika Anda mendapatkan keterampilan pedang terbang, Anda tidak berani mempraktikkannya dengan mudah. Kamu takut itu akan membawa malapetaka. Melihat Lin Bai tidak ingin memberitahunya, wanita itu tidak banyak bicara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, namaku Tang Wei. Tetua Li Zian memintaku untuk datang dan menjemputmu ke tempat rahasia. Sudah larut malam, ayo mulai. Lin Bai mengangguk, bangkit dari pedang terbang dan mengikuti Tang Wei. Sikap, wajah, dan kata-kata Tang Wei penuh dengan kesombongan, seperti tipe jenius yang tidak dapat dilihat di dunia. Lin Bai tidak suka berurusan dengan orang-orang seperti ini, dan dia tidak membicarakannya, dia hanya mengikuti Tang Wei dan langsung pergi ke tempat rahasia. Apakah Tetua Li Zian memberitahu Anda aturannya? Anda hanya dapat mengambil daun peri 7 warna dari tempat rahasia kedua. Jika Anda berani menyentuh ramuan lainnya, saya akan segera membunuh Anda. Dalam perjalanan ke tempat rahasia, Tang Wei berkata dengan dingin. Saya mengerti. Saya sepenuhnya mengerti. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum. Matanya berkilat dan dia menatap Tang Wei. Dia adalah kultivasi tertinggi dari Dewa Tao, tetapi Lin Bai jelas merasakan bahwa dia memiliki napas yang kaya dan kultivasi yang mendalam. Dia seharusnya telah tenggelam dalam alam tertinggi Dewa Tao selama bertahun-tahun, dan kekuatan prajurit Tao biasa lebih kuat. Tidak mudah untuk memprovokasi peran tersebut, tidak heran akan ada kebanggaan yang begitu besar. Seorang pria dan seorang wanita, bergegas melintasi langit. Tang Wei tidak mempercepat dan mencoba yang terbaik untuk terbang. Dia ingin memberi Lin Bai sedikit warna, tetapi dia tidak menyangka bahwa tidak peduli seberapa cepat dia mendorong metode tubuhnya, dia tidak dapat menyingkirkan Lin Bai. Lin Bai selalu mengendalikan pedang terbang dan mengikutinya. Untuk sementara waktu, Tang Wei sedikit kesal. Setengah jam kemudian, mereka tiba di sebuah pulau tak dikenal. Di pulau itu, ada tebing. Tang Wei membawa Lin Bai menuruni tebing dan melangkah ke dalam sebuah gua. Di dalam gua, di dinding batu giok, ada gelombang susunan dharma. Saat berikutnya, Tang Wei melangkah ke dinding batu giok dan menghilang. Lin Bai menyentuh hidungnya dan mengikuti Tang Wei masuk. Menyeberangi Yubi seperti menyeberangi ruang dan memasuki dunia lain. Di tempat rahasia itu, semburan aura datang ke wajahnya, yang membuat Lin Bai merasa bahwa aura tempat ini setidaknya 3 kali lebih kuat dari dunia luar. Keluar dari batu giok, datang ke rahasia, masih merupakan gua tak dikenal. Keluar dari gua, dunia di depan tiba-tiba terbuka. Lin Bai kemudian menemukan bahwa tempat di mana dia berada sekarang berada di pegunungan yang menjulang tinggi dengan ribuan puncak. Gunung yang tak terhitung jumlahnya, seperti pedang, menjulang ke langit. Di dalam dan di luar puncak gunung, ada ladang spiritual yang tak terhitung jumlahnya, yang jatuh di mana-mana. Tapi sekarang ladang spiritual ini sudah penuh dengan reruntuhan, dan tidak ada ramuan. Sua. Tanpa berkata apa-apa, Tang Wei terbang dari gua ke depan.
Lin Bai terlalu malas untuk bertanya. Dia mengikuti Tang Wei dan pergi sejauh itu. Sekarang kita telah memasuki tempat rahasia pertama, yang kita butuhkan sekarang adalah menemukan pintu masuk ke tempat rahasia kedua. Li Ziyan tidak memberitahu Lin Bai tentang pintu masuk ke tempat rahasia kedua, tetapi Tang Wei harus tahu. Boom! Dua orang baru saja berjalan keluar tidak jauh, di tempat rahasia ini kemudian menyebar suara besar yang memekakkan telinga. Lin Bai mengerutkan kening dan melihat ke arah suara itu. Wajah Tang Wei sedikit berubah, lalu dia melihatnya. Ga, Ling Tian di sini milik klan skala warna kita. Sekte Tian Sui, kau telah melewati batas. Sebuah suara gemuruh terdengar dari kejauhan, dan kultivasi Dewa Tao berubah menjadi badai yang menjulang tinggi. Itu, Yulu. Tang Wei tampaknya mengenali asal suara itu, berbisik, segera dia berkata kepada Lin Bai, kau tunggu di sini, ingatlah untuk tidak berjalan-jalan, aku akan melihat apa yang terjadi. Dia berkata begitu, terlepas dari jawaban Lin Bai atau tidak, dia terus maju. Melihat sosoknya yang menghilang, Lin Bai tanpa daya mengulurkan tangannya, wanita ini tidak hanya sangat sombong, tetapi juga sangat sombong. Setelah ragu-ragu sejenak, Lin Bai perlahan mengikuti Tang Wei dan datang ke tempat kejadian itu terjadi. Di puncak gunung yang tidak diketahui. Puluhan murid Sekte Tian Sui dengan punggung mereka di Ling Tian sedang bertarung satu sama lain. Di depan mereka, ada lebih dari 20 prajurit di udara. Meskipun mereka semua manusia, mereka penuh dengan roh jahat. Hal yang paling mencolok adalah, di atas alis mereka, ada sepotong sisik ikan berwarna-warni, yang berubah menjadi lingkaran cahaya yang menawan di bawah sinar matahari. Klan Sisik Warna, salah satu dari 3 klan iblis di Sui Jinghai. Lin Bai segera menilai asal-usul mereka berdasarkan sisik di alis mereka. Ada 3 keluarga iblis di Sui Jinghai, Jiaolong, Cailin, dan Long Yu. Ketika Sekte Tian Sui berada di masa kejayaannya, itu tak tertandingi. Ketiga iblis ini awalnya adalah penduduk asli di Sui Jinghai. Untuk bertahan hidup, mereka memilih untuk melekat pada Sekte Tian Sui. Sekte Tian Sui juga merasa bahwa lautan cermin air terlalu besar, sehingga meninggalkan 3 keluarga iblis untuk berlatih di lautan cermin air, yang dianggap sebagai rumah penjaga bagi Sekte Tian Sui. Namun, tanpa diduga, setelah runtuhnya Sekte Tian Sui, ketiga iblis itu segera bangkit dan memanfaatkan kesempatan untuk menjadi kekuatan yang kuat untuk melawan pengadilan Sekte Tian Sui. Alasan mengapa 3 klan iblis dapat bangkit dengan cepat dan tumbuh hingga ke titik di mana mereka dapat melawan Sekte Tian Sui adalah karena Sekte Tian Sui, penjaga gerbang langit dan bumi, telah dikalahkan dengan sangat telak. Bab 4982 Klan Sisik Warna-Warni. Di luar gunung, tidak jauh dari sana, Lin Bai duduk di atas pedang terbang dan memperhatikan setiap gerakan mereka. Berdasarkan penampilan mereka, tampaknya ada beberapa gesekan antara klan Cailin dan murid Sekte Tian Sui karena adanya Ling Tian di sini. Selain itu, murid Sekte Tian Sui jelas bukan saingan. Puluhan praktisi seni bela diri berlumuran darah. Yulu, jangan terlalu banyak menipu orang. Tempat ini adalah tanah suci Sekte Tian Sui. Apakah kamu ingin menyebabkan perang antara Sekte Tian Sui dan klan Cailin ketika kamu membawa orang untuk memperjuangkannya? Seorang pria parubaya dari Sekte Tian Sui, memegang pedang berdarah, menunjuk orang-orang dari klan Sisik Warna-Warni dan meraung dengan marah. Orang-orang Cailin, yang dia panggil Yulu, adalah puncak kultivasi Tao. Mereka berpakaian putih dan memiliki sisik ikan ungu di alis mereka, yang penuh dengan halo yang menawan. Kamu sekolah Tian Sui. Kentut, Ling Tian di sini milik klan skala warna kami. Kamu klan Tian Sui gegabah dan gegabah. Kamu benar-benar tidak memperhatikan klan skala warna kami. Jika kamu pergi secepat mungkin, kamu masih bisa menyelamatkan nyawa seekor anjing. Kalau tidak, jika kamu pergi, tempat ini akan hancur total. Yulu mendengus dingin, menyipitkan mata dengan mata dingin, menatap murid Sekte Tian Sui berkata. Puluhan murid Tian Sui pucat, takut dan marah, dan penuh dengan penghinaan. Tetapi mereka bukanlah lawan dari klan skala warna. Ketika mereka bingung, suara Tang Wei bergema. Yulu, Ling Tian di sini milik Sekte Tian Sui. Apakah kamu ingin merampoknya? Atau, klan skala warna akan memutuskan aliansi dengan klan Tian Sui? Haruskah kita berperang? Ada banyak gelombang di udara, dan sosok Tang Wei muncul di depan semua orang. Wanita cantik ini muncul di bidang penglihatan publik, segera membuat orang-orang di depan menjadi cerah. Kakak senior Tang Wei. Ketika para murid Sekte Tian Sui melihat Tang Wei, mereka semua tampak gembira, kekhawatiran mereka pun sirna, dan mereka pun percaya diri. Tang Wei, pemuda bernama Yulu dari klan skala warna itu melirik Tang Wei, dan wajahnya berubah dingin. Ketika Tang Wei mendatangi murid Sekte Tian Sui itu,
dia bisa menebak apa yang terjadi di sini tanpa perlu bertanya. Tang Wei berkata kepada Yulu, Yulu, menurut perjanjian yang dibuat oleh Sekte Tianshui dan 3 klan iblis, Ling Tian di sini selalu dimiliki oleh Sekte Tianshui, dan ramuan di dalamnya ditanam oleh Sekte Tianshui. Sekarang kita akan memanen ramuan itu. Jika kamu datang ke sini untuk mencari masalah, kamu tidak memperhatikan Sekte Tianshui. Yulu menatap Tang Wei dengan penuh kebencian. Mereka tidak tahu banyak tentang Tang Wei. Mereka hanya tahu bahwa wanita ini tiba-tiba muncul di tempat rahasia 3 tahun lalu, menjaga Ling Tianshui, yang merupakan salah satu dari 3 pemimpin Sekte Tianshui. Wanita ini sangat kuat, hampir cukup untuk menyapu semua orang kuat di wilayah rahasia. Sekali lagi, klan Jiaolong ingin menduduki Ling Tianshui Sekte dan dibunuh oleh Tang Wei. Kejadian ini juga membuat klan Jiaolong sangat marah. Aoji, putra naga semu, datang menemui Tang Wei sendiri untuk membuat teori. Tempat ini jelas Ling Tianshui dari klan skala warna kita. Mengapa Nona Tang Wei harus berpura-pura bingung? Menghadapi Tang Wei, Yulu menjadi tenang dan berkata. Tang Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, karena ini provokatif, mari kita lakukan. Tidak perlu bicara omong kosong. Begitu kata-kata itu keluar, Tang Wei melangkah maju, dan momentum menghancurkan langit dan bumi segera meledak. Di tengah udara, kekosongan terpelintir, dan kekuatan besar dikumpulkan menjadi tangan besar, yang meraih Yulu dan prajurit lain dari klan skala warna. Ledakan. Ruang angkasa perlahan runtuh dalam gemuruh yang dahsyat. Yulu dan orang-orang lain dari suku Cailin begitu ketakutan sehingga mereka cepat-cepat mundur. Namun, jelas bahwa beberapa orang terbunuh di tempat oleh Tang Wei. Sungguh kuat, Lin Bai di kejauhan tiba-tiba mengecilkan matanya dan berseru di lubuk hatinya. Kekuatan tangan Tang Wei, saya khawatir, sangat dekat dengan ranah Taiyi Daoguo. Dengan kekuatannya, dia tidak mungkin menjadi orang yang tidak dikenal di Sekte Tianshui. Jenius lain dari dunia. Lin Bai mengeluarkan sebotol anggur dari tas penyimpanan dan melihat pertempuran di depan sambil tersenyum. Jenius yang tidak memasuki dunia mengacu pada mereka yang tidak sering berjalan di dunia. Mereka sering kali dikultivasikan secara diam-diam oleh keluarga dan keluarga mereka setelah mereka dibawa masuk. Mereka berlatih keras sepanjang hari. Hanya ketika mereka memiliki kekuatan yang cukup, mereka dapat keluar untuk berlatih sesekali. Wan Zizhen dari Sekte Bulan Jahat dulunya adalah seorang jenius yang tidak memasuki dunia. Dia diam-diam dikultivasikan oleh Sekte Bulan Jahat selama bertahun-tahun. Akhirnya, ketika Wan Zizhen keluar dari Sekte Bulan Jahat, ia langsung menjadi terkenal di seluruh dunia dan menjadi salah satu talenta teratas di 1000 negara bagian Sekte Bulan Jahat. Bahkan jika Lin Bai yang bertarung dengan Wan Zizhen di perjamuan Bulan Jahat, ia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Pada akhirnya, Wan Zizhen, agar tidak merusak kendo Lin Bai, memilih untuk mengakui kekalahan dan menyelesaikan kendo Lin Bai. Ketika Lin Bai melihat kekuatan Tang Wei, ia langsung menebak bahwa Tang Wei mungkin juga merupakan salah satu bakat yang diam-diam dikembangkan oleh Sekte Tianshui. Alasannya sangat sederhana. Telapak tangan yang ditunjukkan Tang Wei tadi, entah itu kultivasi atau kekuatan, dia tidak mungkin orang yang tidak dikenal di tempat asalnya. Dengan kekuatan tangan itu saja, dia bisa menduduki peringkat 10 besar dalam daftar Dewa Tianshui Dao. Namun, dia tidak terkenal di Sekte Tianshui, yang jelas tidak normal. Ah! Dalam teriakan, lebih dari 20 orang kuat dari klan skala warna dibunuh oleh Tang Wei, dan yang lainnya melarikan diri dengan luka serius. Baru saja, Yulu, yang masih penuh dengan kesombongan, menatap Tang Wei dengan ganas setelah melarikan diri ribuan mil. Dia berkata dengan marah, Nona Tang Wei, jangan liar. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa berurusan denganmu? Aku katakan kepadamu, putra suci dari klan skala warna telah datang ke tempat rahasia. Jika kamu tahu yang sebenarnya, kamu harus menyerahkan Ling Tian di sini. Jika tidak, ketika putra suci datang, kamu akan kewalahan. Ikan darat menggertakkan giginya dan meraung. Tang Wei mencibir, putra dari klan sisik warna. Apakah kamu suka ikan? Dia juga pantas menjadi putra. Aku khawatir dia memiliki reputasi sebagai putra, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sebagai putra. Dapat didengar, Tang Wei tampaknya sangat meremehkan putra klan sisik warna. Tepat saat suara itu jatuh, dengungan dingin datang dari dunia yang jauh. Ham! Dari Lengham, puluhan orang datang satu demi satu dan jatuh di luar Ling Tian di sini. Melihat seseorang datang, wajah Tang Wei sedikit kaku. Saudara Yule, akhirnya kamu di sini. Yulu berlari ke pria berbaju putih. Pria berbaju putih, bernama Yule, adalah putra klan sisik warna saat ini. Seperti yang dikatakan Tang Wei, Yule Kong memiliki nama putra, tetapi tidak memiliki kekuatan putra. Tentu saja,
Yule jauh lebih kuat daripada prajurit biasa di puncak Taoisme. Apa yang terjadi? Ikan darat. Mata tajam Fischle menyapu ke sini, bertanya dengan dingin. Yulu mengatupkan giginya dan berteriak, Saudara Yule, Sekte Tiansui sangat tidak masuk akal. Mereka menduduki Ling Tian kita. Aku memerintahkan mereka untuk mengembalikannya, tetapi mereka menindas orang lain dan meminta Saudara Yule untuk membuat keputusan bagi kita dan mendapatkan keadilan bagi kita. Oh, apa lagi? Setelah mendengar ini, Yule sangat marah. Melihat Tang Wei, wajahnya menunjukkan ketidakpedulian. Bab 4983, Putra Suci, Yule. Mata Yule dingin, dan dia menatap Ling Tian di gunung. Daerah Ling Tian memang kecil, tetapi penuh dengan berbagai macam obat mujarab. Sekarang adalah musim panen. Semua jenis ramuan di Ling Tian memancarkan warna dan aroma yang menawan. Klan Cailin dan klan Tiansui memiliki pendapat mereka sendiri. Sekte Tiansui mengatakan bahwa Ling Tian adalah milik mereka, dan klan Cailin mengatakan bahwa itu milik mereka. Mereka berdebat tanpa henti dan bertarung dengan sengit. Ketika Lin Baichu datang ke sini, dia tidak tahu banyak tentang distribusi Ling Tian, jadi dia tidak banyak bicara. Selain itu, untuk perjanjian, yang disebutkan oleh Tang Wei tadi, Lin Bai tidak tahu, dan tidak tahu perjanjian apa yang telah dibentuk oleh Sekte Tiansui dan 3 klan iblis, dan tidak mudah untuk campur tangan. Saya juga meminta Anda dari Sekte Tiansui untuk melepaskan Ling Tian. Jika Anda berani membuat masalah lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Wajah ikan itu dingin, dan ada kekuatan air yang kuat di telapak tangannya. Ya, aku ingin melihat bagaimana kamu akan bersikap sopan. Tang Wei juga brengsek. Dia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia menatap Yule dengan provokatif. Baiklah, aku ingin mati. Yule mendengus dingin. Kekuatan di tangannya seperti sungai yang mengalir kembali. Dia turun ke Tang Wei. Aliran air yang menyilaukan muncul di udara dan membunuh Tang Wei. Kekuatan ini sangat kuat. Jika Tang Wei tidak dapat melawan, dia akan terluka parah. Ini menarik. Mata Lin Bai berbinar. Kekuatan Yule mengejutkan Lin Bai dan berkata, meskipun dia tidak mencapai level Saint San, dia hampir tidak dapat bersaing dengan Ao Jie, Ao King, seorang kuasa dragon. Saat tangan Yule, Lin Bai dapat melihat kekuatan Yule. Kekuatannya, dan tidak mencapai level 5-7 Science, tetapi tidak jauh. Tepatnya, dia hanya memiliki kekuatan level kuasa Saint San, artinya, dia memiliki level yang sama dengan Ao Ji dan Ao Qing. Mungkin. Karena tidak banyak bakat di klan skala warna, dan tidak ada yang dapat bersaing dengan Yule, jadi klan skala warna memberi Yule gelar Saint San. Dalam hal kekuatan keseluruhan, Jiaolong adalah yang terkuat di antara 3 keluarga iblis di Sui Jinghai, sementara Cailin dan Long Yu sama, jauh lebih rendah daripada Jiaolong. Cailin dan Long Yu tidak sekaya Jiaolong. Tidak banyak bakat di dalamnya. Seperti orang-orang Jiaolong, ada 3 putra naga semu yang bersaing untuk memperebutkan tahta putra Sein. Tetapi tidak ada begitu banyak bakat dalam skala warna dan ikan naga. Yule sudah menjadi generasi muda yang luar biasa dalam skala warna, dan tidak ada seorang pun di keluarga yang dapat menandinginya. Boom! Yule memimpin dalam menyerang Tang Wei. Tang Wei jelas tidak mudah terprovokasi. Dia segera menunjukkan serangan dan serangan baliknya. Perang hampir pecah. Sungguh menakjubkan melihat perang seni bela diri di tingkat putra Semi Santo. Setelah pertarungan yang keras, Yule dipenuhi dengan cahaya biru yang kuat. Dia membuka mulutnya dan meludahkan manik-manik biru es. Manik-manik biru itu tergantung di depannya, dan air yang tak berujung mengembun dari segala arah dan berubah menjadi tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya, membunuh Tang Wei. Tetesan air hujan keluar dari manik-manik, setiap tetes seperti pedang, yang memiliki kekuatan untuk menembus kehampaan. Harta karun ini bagus. Mata Lin Bai berbinar, dan dia melihat bahwa harta karun ini memiliki asal yang luar biasa dan kekuatan penuh. Itu seharusnya menjadi senjata sihir Tao kelas atas. Jika burung gagak ada di sini, dia akan menyukainya. Lin Bai berseru dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun senjata sihir Tao kelas atas ini sangat kuat, Lin Bai adalah seorang kultivator pedang. Di mata kultivator pedang, kecuali pedangnya sendiri, semua harta karun lainnya adalah ayam kampung dan anjing genteng. Melihat manik-manik biru itu, wajah Tang Wei berubah drastis. Dia tidak berani melawan tetesan air hujan itu, jadi dia dengan cepat menghindar. Bang, bang, bang. Tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya membombardir bumi dalam sekejap. Tang Wei tidak bisa menghindar dan terkena salah satu tetesan air hujan itu. Tetesan air hujan itu menerobos pertahanan dan membuat Tang Wei muntah darah. Wajahnya langsung pucat pasi. Hahaha, Tang Wei, kamu sudah lama tidak berada di tempat rahasia, jadi kamu sudah berkali-kali melawan klan skala warna. Hari ini aku akan menerimamu.
Melihat kematian Tang Wei, Yule sangat gembira. Dia mengarahkan manik-manik biru di tangannya dan mengorbankannya lagi. Cahaya biru menutupi tempat itu. Sepotong tetesan air hujan biru es, sekali lagi untuk membunuh Tang Wei. Setelah pertarungan yang keras, Tang Wei secara bertahap tampak sedikit lemah. Dia dipukuli dan tidak memiliki kekuatan bertarung. Kakak seperguruan Tang Wei. Hati-hati, kakak seperguruan Tang Wei. Para penjaga sekte Tianshui milik Ling Tian mulai berteriak dengan cemas. Tang Wei sedikit cemas. Dari segi kekuatan, Yule jelas bukan lawannya, tetapi dia tidak tahan. Yule memiliki harta karun klan sisik warna di tangannya. Kekuatan harta karun ini membuat Tang Wei sedikit lemah. Puff! Setetes air biru mengenai punggungnya, membuat mulutnya menyemburkan seteguk darah, di belakangnya ada secuil darah. Saat ini, Lin Bai mengerutkan kening dan menyentuh dagunya di kejauhan, dan berbisik, apakah ini kekuatan Tang Wei? Jika dia terus bertarung seperti ini, dia pasti akan mati. Bagaimana dengan itu? Dia sudah mati. Siapa yang akan membawaku ke tempat rahasia kedua? Lin Bai tertegun sejenak, lalu menatap lele waktu lagi, sebuah ide cemerlang muncul di matanya. Lin Bai tidak peduli dengan kepemilikan Ling Tian di sini. Lin Bai juga bisa mengabaikan hidup dan mati Tang Wei. Namun, yang dipedulikan Lin Bai adalah, Tang Wei sudah mati. Siapa yang akan membawanya ke tempat rahasia kedua? Tempat rahasia kedua dari Sekte Tianshui sangat penting. Hanya murid inti dan tingkat tinggi dari Sekte Tianshui yang dapat menemukan lokasinya. Ketika Tang Wei sudah mati, Lin Bai tidak memiliki pemandu dan tidak dapat menemukan pintu masuk ke tempat rahasia kedua. Pada titik ini, Lin Bai berdiri dari pedang terbang dan menatap Yule dengan dingin. Hahaha, Dai. Yule melihat Tang Wei yang sedang dalam kekacauan di bawah, dengan senyum gila di wajahnya. Saat ini, tiba-tiba, cahaya pedang datang dari cakrawala yang jauh dan memotong langsung ke manik biru di telapak tangannya. Tetapi tepat ketika cahaya pedang hendak mengenai manik itu, tiba-tiba tirai cahaya biru es yang tajam meledak di manik itu, yang menghancurkan cahaya pedang itu. Aku bisa membela diri. Itu benar-benar harta yang kuat. Cahaya pedang itu datang begitu cepat sehingga bahkan tidak bereaksi terhadap ikan itu. Jika bukan karena manik biru itu membela diri, aku khawatir cahaya pedang ini akan cukup untuk menghancurkan manik itu. Siapa? Manik itu mengunggah untuk berubah, membuat reaksi Yule datang, melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Matanya menyusut dan dia melihat ke kiri, di mana pedang terbang datang dengan cepat dan jatuh di depannya. Pergi, Lin Bai di pedang terbang itu melirik Yule. Tanpa banyak perdebatan, dia berkata dengan jijik. Wajah Yule ganas, dan dia melihat Lin Bai menggertakkan giginya, satu lagi yang akan mati. Oke, aku akan mengirim kalian ke neraka bersama-sama. Yule menawarkan manik-manik biru, dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya datang ke Lin Bai seperti tetesan air hujan. Saat ini, kekuatan manik-manik ini sepenuhnya dicurahkan pada Lin Bai, dan Lin Bai benar-benar merasakan kekuatan manik-manik ini. Hati-hati, wajah Tang Wei dengan cemas berteriak pada Lin Bai. Bab 4984 Mutiara Dewa Laut. Hati-hati. Melihat Yule membunuh Lin Bai, Tang Wei dengan cemas berteriak kepada Lin Bai, itu adalah harta karun klan sisik warna. Itu adalah mutiara Dewa Laut. Kau tidak dapat menahannya dengan keras. Hahaha, sudah terlambat. Yule tertawa terbahak-bahak. Dia melihat Lin Bai berdiri di bawah kekuatan manik Dewa Laut, dan dia tidak menghindar. Bahkan sekarang Tang Wei tepat waktu untuk mengingatkan, tetapi Lin Bai ingin bertahan, sudah terlambat. Tetesan air biru es yang tak terhitung jumlahnya, seperti serangan pedang pada Lin Bai. Tetesan-tetesan ini kecil, tetapi sangat tajam. Biarkan Lin Bai memiliki perasaan, yaitu, setiap tetes air dapat dengan mudah menembus pertahanan prajurit teratas Dewa Tao. Fiuh, fiuh. Tetesan air itu berhadapan langsung, dan Lin Bai menghindarinya. Salah satunya, setetes air, mengenai lengan kanan Lin Bai dan merobek daging dan darahnya untuk memperlihatkan tulang-tulangnya. Itu benar-benar kuat, tidak bisakah 5 elemen menghalanginya? Hati Lin Bai sedikit terkejut. Dia sebanding dengan daging alam Tai Dao Guo. Dia hancur oleh manik Dewa Laut. Kita dapat membayangkan betapa kuatnya mutiara Poseidon. Itu bukan senjata terbaik Taoisme. Ini adalah senjata sihir Tai yang tidak lengkap. Mata Lin Bai berbinar dan dia segera mengenali asal benda itu. Kekuatan senjata sihir Tao terbaik tidak dapat menembus pertahanan Lin Bai. Sekarang Lin Bai terluka oleh manik Dewa Laut, yang membuktikan bahwa harta ini setidaknya setingkat Tai. Tetapi dari permukaan, dapat dilihat bahwa manik ini hanya memiliki kekuatan prajurit sihir Tao kelas atas, yang berarti bahwa manik Dewa Laut ini seharusnya adalah prajurit sihir Tai yang tidak lengkap.
Ada dua jenis prajurit sihir Tai yang tidak lengkap. Yang pertama adalah Tai Daoguo yang kuat yang memurnikannya. Sebelum dia memurnikannya ke tingkat senjata sihir Tai, dia sudah mati. Jadi biarkan harta ini memiliki kekuatan senjata sihir Tai, tetapi juga kekuatan senjata sihir Tai. Yang kedua adalah bahwa itu adalah tingkat prajurit Dewa Tai sebelum benda ini. Mungkin karena perang, prajurit dewa itu hancur, dan roh dalamnya jatuh, yang membuatnya jatuh ke alam. Mati untukku. Yule memegang senjata ajaib di tangannya, bertarung dengan gagah berani dan luar biasa untuk membunuh Lin Bai. Pada saat itu, Lin Bai akhirnya mengerti mengapa seni bela diri yang sekuat Tang Wei tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di depan Hai Sensu. Ternyata benda ini sangat kuat. Sua. Pada saat ini, cahaya pedang muncul. Pedang iblis muncul di tangan Lin Bai. Tebas. Begitu wajah Lin Bai menjadi dingin, pedang iblis itu terangkat dari langit, dan pedang yang membelah langit dan bumi jatuh dari langit. Pedang itu sangat kuat hingga membelah tirai hujan kedap udara di depannya. Bagaimana mungkin? Wajah Yule pucat dan tidak percaya. Mutiara Dewa Laut adalah harta karun yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh klan Sisik Warna. Pedang itu sangat kuat. Bagaimana mungkin pedang Lin Bai bisa memotongnya? Setelah hujan reda, Lin Bai menginjak pedang terbang itu dan bergegas menuju ikan itu. Setelah sedikit terkejut, Yule segera meletakkan kekuatan roh di tangannya dan menuangkannya ke manik Poseidon di tangannya. Manik Poseidon menyebarkan cahaya yang menyilaukan, menyatu menjadi tirai cahaya biru untuk melindungi ikan itu. Ketika pedang Ki Lin Bai menebas tirai cahaya itu, dan terjadilah riak, yang tidak dapat dipatahkan. Saat Yule bertahan, dia mencubit formula sihir itu, dan tetesan air biru pada manik Poseidon menyembur keluar lagi, mengenai Lin Bai. Itu benar-benar bayi yang baik untuk menyerang dan bertahan. Hati Lin Bai sedikit panas. Meskipun itu adalah senjata sihir Tai yang belum lengkap, kekuatannya jauh lebih unggul daripada senjata sihir Tao terbaik, dan nilainya di pasar luar negeri cukup besar. Namun, ini adalah salah satu harta karun klan Skala Warna. Jika Lin Bai mengambilnya, klan Skala Warna tidak akan menyerah begitu saja. Bentuk tubuh Lin Bai seperti angin, menggerakkan pedang terbang, dan bergerak maju mundur di tetesan air seperti hantu, menghindari serangan hujan setetes demi setetes. Melihat Lin Bai mendekat lagi, Yule tidak memiliki sedikit pun kepanikan di wajahnya. Sebaliknya, dia menyeringai dingin, hahaha, terserah padamu. Apa kultivasi alam Tao Jiupin juga ingin menghancurkan pertahanan manik-manik Poseidon? Itu hanya angan-angan. Berdiri di tirai cahaya biru, Yule menatap Lin Bai dengan mencibir. Dengan manik-manik Poseidon di tangan, dia hampir tak terkalahkan selama dia tidak bertemu dengan prajurit di alam Tai Daoguo. Meskipun gerakan tubuh Lin Bai aneh, dan dia dapat menghindari serangan mutiara Poseidon, tetapi dia tidak dapat menghancurkan pertahanan mutiara Poseidon, dan Yule masih tak terkalahkan. Lin Bai menghindari serangan mutiara Poseidon dan mencari kelemahan pertahanan mutiara Poseidon. Setelah beberapa putaran maju mundur, Lin Bai tiba-tiba berkedip di matanya dan berkata dengan suara dingin, itu hanya senjata sihir Tai yang belum lengkap. Apa yang tidak bisa dipatahkan? Tulang iblis dari mata air kuning. Lin Bai diam-diam mengeluarkan tulang iblis dari tas penyimpanan dan memegangnya di telapak tangannya. Kekuatan roh melonjak, dan tulang ajaib mata air kuning secara bertahap meleleh ke dalam tubuh Lin Bai. Tiba-tiba, aliran darah iblis mengalir di 8 saluran meridian Lin Bai Qi. Pada saat ini, kekuatan kultivasi Tai Daoguo menyebar. Pada saat ini, Lin Bai mengangkat pedang iblis dan memotongnya dengan marah. Boom! Pada saat pedang Qi keluar, langit berguncang, matahari dan bulan tidak bersinar, dan seluruh tempat rahasia itu berguncang dengan hebat. Pedang Qi hitam penghancur langit dan bumi berdiri di tirai cahaya manik Poseidon. Hanya suara keras yang terdengar, dan seluruh tirai cahaya pecah dan terbuka. Di tirai cahaya, wajah Yule berubah dan dia dengan cepat melangkah mundur, tetapi sosoknya segera tenggelam dalam pedang Qi. Puff! Setelah beberapa saat, Yule terluka di sekujur tubuhnya. Dia terbang terbalik dan menabrak gunung di kejauhan. Napasnya rendah. Setelah Lin Bai menghancurkan pertahanan manik-manik Haisen, dia segera memisahkan tulang ajaib Huang Kuan dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Kekuatannya tidak buruk. Lin Bai sangat puas. Kali ini, Lin Bai menggunakan tulang ajaib mata air kuning terutama karena dia ingin mencoba kekuatan tulang ajaib mata air kuning. Menurut kekuatan pedang tadi, itu tidak mengecewakan Lin Bai. Pedang itu pasti bisa melawan ruang kuat Tai yang sebenarnya. Tuan Muda. Putra Suci. Saudara Yule. Yulu dan sekelompok orang kuat dari klan Skala Warna bergegas pergi dan datang ke sisi Yule. Sialan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi.
Yule menyemburkan seteguk darah, di mulutnya terdengar suara ganas. Dia segera berbalik, ingin mengambil manik-manik Poseidon yang jatuh di tanah, tetapi melihat pada saat itu, manik-manik Poseidon tanpa sadar terbang ke atas, jatuh ke tangan Lin Bai. Berikan aku mutiara Poseidon. Itu adalah harta karun klan sisik warna kita. Yule menatap Lin Bai dengan marah dan meraung. Lin Bai berkata dengan tenang, menginginkannya. Ambillah untuk dirimu sendiri. Yule mencibir, apakah kamu yakin ingin meninggalkan mutiara Poseidon? Lin Bai menggenggam mutiara Dewa Laut di telapak tangannya, tampak tenang, dan melihat ikan itu. Yule tertawa lagi, kuharap kamu tidak menyesalinya. Setelah itu, Yule berbalik dan membawa sekelompok prajurit klan sisik warna untuk pergi. Beranikah kamu mengancamku? Mata Lin Bai menunjukkan rasa ingin memusnahkan. Dia maju dengan pedangnya, menyapunya dengan cahaya pedang, dan membunuh beberapa orang kuat klan sisik warna di bawah pedang. Ketika Yule menghantam pedang lagi, dia terluka parah, yang memperburuk situasi. Setelah dia melotot tajam ke arah Lin Bai, dia mencoba melarikan diri dan segera menyelinap pergi. Lin Bai ingin membunuhnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa metode pelarian pria ini begitu aneh sehingga dia menghilang dengan cepat. Bab 4985 Alam Rahasia Kedua. Cukup cepat. Lin Bai mendengus. Yule, Yulu, dan orang-orang lain dari klan skala warna terluka parah dan lolos dari penglihatan Lin Bai. Prestasi mereka adalah seni bela diri tertinggi dari Dewa Tao. Mereka memiliki umur panjang. Tidak mengherankan bahwa mereka memiliki beberapa kartu penyelamat hidup di tangan mereka. Alasan mengapa mereka dapat melompat keluar dengan mudah adalah karena Lin Bai tidak ingin membunuh mereka ketika dia memegang tangan itu, jadi mereka memiliki kesempatan. Jika Lin Bai bertekad untuk membunuh mereka, dia tidak akan dapat melarikan diri dari penangkapan Lin Bai bahkan jika sarana ikan dan tanah telah habis. Manik-manik Poseidon. Lin Bai melihat manik-manik biru di tangannya. Manik-manik Poseidon, berukuran kecil, semuanya berwarna biru, dengan air biru merayap di dalamnya, memancarkan cahaya biru yang menawan. Memegang manik-manik Poseidon, Lin Bai dengan jelas merasakan fluktuasi kekuatan teroris dari dalam. Pada saat ini, Tang Wei menelan beberapa pil penyembuh dan datang ke Lin Bai dengan wajah pucat. Lin Bai segera memasukkan manik Poseidon ke dalam tas penyimpanan dan menatapnya sambil tersenyum. Melihat Lin Bai waspada padanya, Tang Wei berkata dengan dingin, mutiara Poseidon adalah harta karun klan sisik warna. Bahkan jika kamu mengambil mutiara Poseidon dari Yule, kamu tidak dapat menyimpannya. Klan sisik warna pasti akan mengirim orang kuat Tai untuk memintanya. Jika kamu dengan patuh memberikannya kepada mereka, mudah untuk mengatakannya. Jika kamu bersembunyi dan tidak memberikannya, aku khawatir kamu akan mati. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan membicarakannya nanti. Sekarang bisakah Nona Tang Wei membawaku ke tempat rahasia kedua? Kita telah membuang banyak waktu. Tang Wei menarik napas dalam-dalam, melihat sekeliling dan akhirnya mengangguk. Sebelum pergi, Tang Wei berkata kepada para pengikut Sekte Tianshui, kamu harus mengirim lebih banyak orang untuk melindungi Ling Tian. Dalam waktu dekat, akan ada beberapa ramuan Ling Tian yang matang. 3 iblis dan 3 bajak laut pasti akan membuat masalah. Kamu harus mengawasi mereka. Para pengikut Sekte Tianshui mengangguk dan menundukkan kepala mereka. Setelah itu, Tang Wei membawa Lin Bai ke tempat rahasia kedua. Dalam perjalanan, pedang Lin Bai yang sunyi beterbangan. Tang Wei tampak aneh. Dia ingin berbicara beberapa kali, tetapi dia tidak mengatakannya pada akhirnya. Tang Wei menghela nafas dan berkata, tempat rahasia ini menjadi semakin gelisah. 3 iblis dan 3 bajak laut menjadi semakin merajalela. Akhir-akhir ini, mereka sebenarnya. Sebelum dia selesai, Lin Bai berkata, aku tidak ingin tahu. Kamu Tang Wei makan dengan wajah keriput, wajah cantiknya marah, menatap Lin Bai. Dia baik hati dan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Lin Bai, tetapi Lin Bai sama sekali tidak menghargainya. Hal ini membuat Tang Wei merasa tidak nyaman. Lin Bai benar-benar tidak tertarik dengan hal-hal di tempat rahasia ini. Namun, Lin Bai dapat melihat bahwa situasi terkini di tempat rahasia ini seharusnya dibagi oleh Sekte Tianshui dan 3 klan iblis. Mereka masing-masing menempati beberapa ladang spiritual dan menanam obat-obatan ajaib. Mereka tidak akan mudah saling mengganggu. Namun, saat ramuan itu matang, 3 iblis dan 3 bajak laut akan muncul untuk membuat masalah, mencoba mendapatkan beberapa keuntungan. Sekarang berurusan dengan 3 iblis dan 3 bajak laut di tempat rahasia adalah sesuatu yang seharusnya dipikirkan oleh petinggi Sekte Tianshui. Lin Bai tidak tertarik dengan hal itu. Sepanjang perjalanan tanpa suara, 2 orang itu tiba di sebuah gunung. Tang Wei terbang ke puncak gunung. Di puncak gunung,
Ada pohon yang menjulang tinggi dengan cabang-cabang yang rimbun. Jatuh di puncak gunung, Lin Bai menyebarkan pikirannya dan tidak menemukan jejak susunan dari pohon itu. Di sinilah kita. Tang Wei berkata dengan dingin. Lin Bai melirik pohon besar itu dan mengeluarkan kunci rune yang diberikan Li Ziyan dari tas penyimpanan. Setelah inspirasi, kunci itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, semburan cahaya hijau muncul di pohon, memantulkan kunci. Di depan Lin Bai, kedua cahaya itu bergabung menjadi gerbang cahaya. Tang Wei melangkah masuk ke pintu, dan Lin Bai mengikutinya. Di balik gerbang cahaya, ada dunia lain. Itu adalah tempat rahasia kedua. Tempat kedua tidak sebesar tempat pertama, hanya pegunungan hijau. Di pegunungan, ada Lingtian yang dibudidayakan, yang terletak di posisi yang berbeda. Lin Bai menggunakan mata sura untuk melihat seluruh pegunungan. Ditemukan bahwa ada lebih dari 700 ladang spiritual di pegunungan, dan setiap ladang spiritual ditanami dengan khasiat ramuan yang berbeda. Semua ramuan ini adalah produk yang terisolasi antara langit dan bumi. Bahkan di dunia iblis, beberapa ramuan dapat dianggap sebagai keberadaan harga tanpa pasar. Tanpa berkata apa-apa, Tang Wei terbang maju. Lin Bai mengikuti Tang Wei dari dekat. Akhirnya, mereka tiba di ladang spiritual di tengah gunung. Tang Wei menarik kembali susunan metode dan membiarkan Lin Bai melihat obat mujarab di ladang roh. Hanya ada satu ramuan di ladang ini. Ia memiliki 7 daun. Ia terbagi menjadi 7 warna, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Akar hijau berikutnya berakar di tanah spiritual. Ia penuh dengan cahaya berwarna-warni dan indah, memancarkan aroma yang menyegarkan. Ini adalah daun huaxian 7 warna. Hanya kelopaknya yang dapat menggunakannya. Akar dan benang sarinya sangat beracun. Penatua Li Ziyan berkata bahwa, Anda mencari daun peri 7 warna untuk memurnikan pil Dewa Tianding, jadi Anda hanya perlu mengambil kelopaknya. Akar dan benang sarinya bisa ditinggalkan. Saya akan membawanya kembali ke sekte dan menaruhnya di rumah harta karun. Setelah itu, Tang Wei maju dan menggunakan metode rahasia untuk mengambil daun peri 7 warna dari ladang roh. Dan dengan cekatan membelah kelopak dan benang sari, memberikan kelopak 7 warna itu kepada Lin Bai, dan memasukkan benang sari dan rimpangnya ke dalam kantong penyimpanan. Terima kasih atas bimbingan Anda. Lin Bai memasukkan kelopak 7 warna itu ke dalam kotak brokat. Setelah menyimpannya dengan hati-hati, dia mengucapkan terima kasih. Oh, apakah Anda ingin mengucapkan terima kasih kepada saya? Tang Wei mencibir. Lin Bai tertawa, tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Ramuan itu telah diperoleh, dan Lin Bai tidak berencana untuk tinggal di sini. Setelah meninggalkan tempat rahasia kedua, Tang Wei bertanya, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Apakah kau ingin melihat ke dalam tempat rahasia? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tolong bawa aku keluar. Terserah kau saja. Tang Wei mendengus dan membawa Lin Bai keluar dari tempat rahasia itu. Segera, di bawah pimpinan Tang Wei, Lin Bai meninggalkan tempat rahasia itu dan kembali ke danau musim semi. Menginjak pedang terbang, Lin Bai akan kembali ke sekte. Biarkan aku mengingatkanmu bahwa meskipun mutiara Poseidon adalah harta karun, itu jelas bukan hal yang baik untukmu. Sebaiknya kau mencari kesempatan untuk mengembalikannya ke klan skala warna. Kalau tidak, klan skala warna akan marah dan akan membunuhmu. Sambil menatap punggung Lin Bai, Tang Wei berbisik. Jika klan skala warna memiliki kemampuan itu, biarkan mereka mencobanya. Lin Bai tersenyum, dan pedang terbangnya berkelebat. Sosoknya menerobos langit dan menghilang dalam pandangan Tang Wei. Aku benar-benar tidak tahu seberapa besar kau akan menderita di masa depan karena kepribadianmu. Tang Wei bersenandung dingin, mengucapkan sepatah kata, berbalik dan kembali ke tempat rahasia. Selama waktu ini, ramuan dari beberapa bidang spiritual di tempat rahasia harus matang. Tang Wei harus menangani masalah-masalah sepele dari semua pihak di tempat rahasia dan waspada untuk menghindari masalah dari 3 iblis dan 3 bajak laut.